Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, back again dengan saya Wulan. Kita ketemu lagi di akuntansi dasar. Di mata kuliah ini kita sudah masuk ke video part 6 ya. Oke, langsung aja biar kita bisa membuat jurnal dalam satu video ini. Kita tadi sudah membahas antara 1 Januari sampai dengan 3 Januari ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke 4 Januari. Transaksi 4 Januari mendapatkan pendapatan jasa sebesar 2.100.000. Bagaimana kita cara menjurnalnya? Mohon maaf. Nah, yang keempat Januari itu mendapatkan pendapatan jasa sebesar 2.100.000. Perusahaan A dapat jasa, pendapatan jasa. Maka kita lihat pendapatan itu berarti kita berpengaruh nggak terhadap kas. Kalau kita namanya dapetin pendapatan berarti kita terima kas nggak? Terima uang ya, berarti kita terima uang, berarti paling tidak kita sudah, oh ada uang masuk nih 2.100.000. Oke, sekarang kita lihat, kalau pendapatan bertambah, ini kan nambah ya, mendapatkan pendapatan jasa, berarti kan ini nambah ya. Nah, kalau nambah itu artinya apa gitu. Nah, kita lihat di rumusnya, kalau pendapatan bertambah, itu artinya ditaruh di sisi bagian kredit. Betul? Maka silakan teman-teman ditaruh pendapatan jasa di bagian kredit. Tadi kalau ada yang di kredit, maka harus ada yang di debit. Yang di debitnya apa? Namanya kita mendapatkan jasa, pendapatan, penghasilan, pendapatan. Artinya kita dapat uang. Kalau dapat uang, berarti itu masuknya kategori harta. Kalau harta bertambah, maka di bagian debit. Ya, jadi yang di bagian debit silakan teman-teman isi tulis kas. Kas bertambah sebesar 2.100.000 di bagian debit. Kemudian di sisi kreditnya tadi apa tadi? Pendapatan. Pendapatan kalau bertambah di sisi kredit, maka silahkan pendapatan jasa ditulis di sisi kredit. Paham ya teman-teman ya? Aduh maaf. Ibu sepertinya tadi pas sahur kurang minum. Oke, ini kita lihat di sini tanggal 4 Januari kita masukin ke arus kasnya. Maka di sini kita tulis di sini dari kas masuk ke sini kas 2.100.000. Apakah ada piutang, perlengkapan dan peralatan di soal ini? Nggak ada ya, berarti dikosongkan. Kemudian kalau namanya ini pendapatan, apakah ini ada urusannya dengan utang atau tidak? Ada keterangan tidak? Tidak ya, berarti di sini bukan di sisi utang tulisnya. Berarti pendapatan itu berpengaruh terhadap modal. Karena kembali lagi kita lihat di sini nih. Yang berpengaruh terhadap modal di bagian aliran kas adalah setoran modal, pendapatan, beban, dividen, laba ditahan, dan juga prive. Oke, berarti tadi silakan teman-teman tulis pendapatan jasa di bagian modal 2.100.000. Di sini minus atau enggak? Enggak, karena di sininya positif, maka di sininya juga bagian positif harus sama. Kalau di sininya bertambah, hartanya bertambah 1.100.000, maka di bagian pasifa juga harus ada yang bertambah sebesar 2.100.000. Oke, di sini tulis keterangan jasa. Paham ya? Next, membayar tagihan listrik sebesar 250.000. Membayar, kembali lagi, kalau namanya perusahaan membayar, ini pengaruh terhadap kas atau tidak? Berpengaruh nggak? Berpengaruh dong. Namanya kita bayar berarti uang kita berkurang. Uang dari perusahaan A itu berkurang, ya kan? Uang berkurang berapa? 250. Untuk apa? Untuk membayar tagihan listrik. Ini tagihan listrik apa? Tagihan listrik itu adalah yang keluar tagihannya itu setiap bulan. Berarti kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun berarti masuk kategori beban. Oke, berarti kalau beban bertambah nih, kita ada tagihan, berarti bebannya bertambah. Beban, kita cek di sini, bertambah. Bertambah di bagian
debit. Oke, sebesar berapa? 250. Oke, silakan teman-teman catat beban listrik bertambah atau bagian debitnya adalah 250.000. Kemudian kalau ada yang di debit harus ada yang dikredit. Yang dikreditnya apa? Apakah ada utang? Ada keterangan utang atau apa? Nggak ada. Berarti ini dibayar cash, dibayar tunai. Maka kalau namanya membayar tadi ada uang keluar, kita mengeluarkan uang. Maka silakan teman-teman tulis. Cash itu adalah harta. Harta kalau berkurang di sisi kredit. Oke, berarti kasnya berkurang 250. Paham ya? Oke, kemudian kita masukkan ke dalam aliran cash flow. Di sini cashnya di sini cashnya bertambah atau berkurang? Cashnya berkurang. Kalau berkurang berarti dikasih minus atau dikasih tanda kurung di bagian cash sebesar 250. Dari sini ya ditarik seret gitu. Nah, kemudian di sini ada piutang perlengkapan peralatan nggak? Nggak ada. Di soal ini nggak ada. Oke, berarti kita kosongkan. Kemudian ini ada hubungannya tentang utang atau tidak? Nggak ada keterangan tentang dibayar secara kredit. Maka ini kita kosongkan di bagian utang. Nah, beban, apakah nanti beban berpengaruh terhadap modal? Balik lagi ke yang pertama nih. Yang berpengaruh terhadap modal adalah salah satunya pendapatan, beban, dividen, setoran modal, prive, dan juga laba ditahan. Jadi yang nomor 5 kita tuliskan di sini 250.000 juga. Kenapa di sini minus? Ya karena di sini kasnya minus. Kalau kasnya plus, maka di sebelah sini juga harus plus. Modalnya kan sudah dibayar, makanya apa bebannya jadi sudah berkurang. Bebannya memang bertambah di sini, tetapi kan setelah dibayar jadi kita nggak punya beban lagi gitu. Jadi di sini sudah berkurang. Nah, di sini mengurangi modal 250. Karena apa ya? Itulah gampangnya di sini ya. Kalau di kirinya sudah minus, maka di kanan juga harus minus. Kalau di kirinya positif, maka di kanan juga harus ada yang bertambah jadi positif di sejumlah yang sama dengan yang sisi sebelah kiri. Paham ya? Kemudian kita tulis keterangannya adalah beban listrik. Kemudian yang keenam, pemilik perusahaan A mengeluarkan dana 200.000 untuk pengeluaran pribadi. Tadi saya sudah menyinggung pengeluaran pribadi itu apa? Pemilik itu kan punya hak untuk di perusahaan itu. Karena kan modalnya awal kan dari mereka juga. Nah, sesekali mereka boleh juga ngambil gitu untuk keperluan pribadinya mereka. Nah, ini yang disebut dengan prive, pengeluaran pribadi. Itu kalau perusahaan pemiliknya ngambil uang, berarti kita berpengaruh nggak terhadap cash? Nambah atau berkurang? Cash kita ya berkurang, cash perusahaan itu berkurang karena apa? Kita bayar kepada pemilik perusahaan atas prive gitu. Maka di sini kita lihat kas kita berkurang. Kas itu termasuk harta. Harta kalau berkurang di sisi apa? Kredit. Maka kita tulis kasnya di sisi kredit. Karena kan ini tidak ada keterangan secara kredit. Kredit ya kan enggak secara cicilan atau segala macam, tapi kan dianggapnya tunai. Maka kalau ada kas uang kas keluar, maka di sisinya adalah harta berkurang di sisi kredit. Maka ditulislah 200.000. Kemudian apa yang harus ditulis sebagai debitnya? Karena harus ada debit, harus ada kredit. Ada pengeluaran pribadi atau bahasa akuntansinya adalah prive. Nah, silakan teman-teman tulis di sini. Ini prive bertambah 200.000. Seperti itu ya. Nah, ini prive di bagian debit, kemudian kasnya di bagian kredit. Ini ya hampir ya kita anggap dia kayak beban lah. Ya nggak beban sih, itu prive ada sendiri. Tetapi itu nanti berpengaruh terhadap modal gitu ya. Nah, ini karena harus kita keluarkan ya perlakuannya hampir sama seperti kita memperlakukan beban listrik, beban air, beban tagihan-tagihan lain. Maka di sisi debit 200.000. Kemudian kita tulis ke dalam aliran dana ke aliran cash flow-nya. Di sini Freeve di mana? Freeve itu di bagian pasiva berpengaruh terhadap modal. Nah, ini apa?
Cashnya berkurang. Kalau cash berkurang, maka di sini ditulisnya sebagai minus ya, 200.000. Di sini sudah ada minus 200.000 di sisi aktiva. Maka di sisi pasifanya apa? Pasifanya di sini juga harus minus 200.000 di sisi modal. Keterangannya adalah prefer. Seperti itu, silakan next. Yang ketujuh, ini mendapatkan pendapatan sebesar 1.250.000. Ini sama ya seperti yang tadi sudah kita jurnal, ini juga mudah. Maka kalau namanya mendapatkan pendapatan, berarti perusahaan dapat duit. Dapat duitnya berapa? 1.250.000. Dapat duitnya itu berarti apa? Dapat cash. Cash itu apa? Cash itu adalah harta. Harta bertambah ditaruh di bagian debit. Nah, hartanya. Oh, sorry, maaf, maaf, maaf. Ini kan kita ya, sorry, Ibu lihat dia ke pencet. Nah, ini nomor 7. Ini pendapatan sebesar 1.250.000 tadi ya. Kalau kita dapetin cash itu adalah harta. Harta itu kalau bertambah maka di debit, maka kita masukin di sini tulisan cash 1.250.000. Apa yang minus? Di sini pendapatan. Kita memang dapat pendapatan. Tetapi kalau pendapatan bertambah, di dalam rumusnya adalah pendapatan bertambah ditaruh di sisi kredit, maka sebesar 1.250.000 di bagian kredit. Bisa dipahami ya teman-teman ya, kasnya 1.250.000, pendapatan jasanya 1.250.000. Maka dimasukkanlah ke sini ke aliran cash flow-nya, di sini 1.250.000 bertambah, maka di sininya harus positif. Kemudian di sisi pasifanya apa? Pendapatan itu mempengaruhi modal. Oke, kemudian kita taruh di sini 1.250.000. Maka ditulislah pendapatan jasa. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, memang Ibu bikin videonya sedikit-sedikit biar teman-teman itu memang paham ngelodok banget karena ini kita di basic. Jadi nanti sesi-sesi selanjutnya kita tidak akan membahas sedetail ini. Oke, saya cukupkan sekian dulu nomor yang kita bahas. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya nomor 8 sampai nomor 12. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.